Bayangkan kalian tinggal di sebuah kampung terpencil di pedalaman Kalimantan yang dikelilingi hutan lebat dan sungai gelap yang sunyinya terasa mencekam. Saat malam tiba, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Bukan karena takut tersesat, tetapi karena dua teror yang menghantui kampung itu. Di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah kampung kecil yang dikenal dengan nama Kampung Sungai Bayangan. Kampung itu dikelilingi hutan yang sangat lebat dan tua. Pohon-pohon besar tumbuh tinggi menjulang hingga menutupi cahaya matahari. Jika malam tiba, hutan itu terlihat seperti lautan hitam yang sangat luas. Di tengah kampung mengalir sebuah sungai besar yang airnya berwarna gelap. Warga menyebutnya Sungai Bayangan karena airnya sering memantulkan bayangan pohon. Pada siang hari, kampung itu terlihat damai. Anak-anak bermain di tanah lapang. Namun, ketika matahari tenggelam, suasana kampung berubah penuh ketegangan. Yang pertama adalah seorang dukun sakti yang memiliki ilmu hitam sangat kuat dan sering membuat warga hidup dalam ketakutan. Teror sang dukun sakti. Di ujung kampung berdiri sebuah rumah kayu besar yang sudah sangat tua. Rumah itu milik seorang dukun sakti bernama Ki Dharma. Ki Dharma dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Banyak orang dari desa lain datang kepadanya untuk meminta berbagai hal. Ada yang meminta kekayaan, ilmu pengasihan, atau bantuan untuk mencelakai musuh mereka. Namun bagi warga, Ki Dharma justru menjadi sumber ketakutan. Ki Dharma sering meminta berbagai syarat aneh kepada warga. Jika permintaannya tidak dipenuhi, maka malam harinya sering terjadi hal aneh. Ada warga yang mendengar suara langkah kaki di atas atap rumah, melihat bayangan hitam, atau tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Warga yakin semua itu adalah ulah Ki Dharma. Namun tidak ada yang berani melawannya, karena semua orang tahu dukun itu memiliki kekuatan gaib yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah kuntilanak penghuni pohon beringin tua di pinggir sungai yang sering menjerit dan menampakkan diri kepada warga yang lewat pada malam hari. Teror kuntilanak pohon beringin. Selain Ki Dharma, warga juga hidup dalam ketakutan karena makhluk gaib yang tinggal di pinggir sungai. Di sana terdapat pohon beringin raksasa yang sangat tua. Akar-akarnya menjulur panjang seperti ular. Cabang-cabangnya besar dan menutupi sebagian sungai. Menurut cerita orang tua kampung, pohon itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan di pohon itulah tinggal sesosok kuntilanak. Pada malam hari, sering terdengar suara tawa perempuan dari arah pohon itu. Tawanya panjang dan melengking. Kadang berubah menjadi tangisan yang sangat menyedihkan. Beberapa warga pernah melihat sosok perempuan bergaun putih duduk di cabang pohon. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Matanya merah menyala. Banyak warga yang hampir pingsan ketika melihatnya. Sejak saat itu tidak ada orang yang berani mendekati pohon itu. Setelah malam tiba, dua kekuatan gelap itu hidup di tempat yang sama. Namun, suatu malam, sebuah kejadian mengerikan menimpa seorang pemuda kampung bernama Yudi. Pemuda bernama Yudi. Di kampung itu tinggal seorang pemuda bernama Yudi. Yudi dikenal sebagai pemuda yang rajin dan pekerja keras. Ia sering membantu warga mencari kayu atau rotan di hutan. Namun, suatu hari, Yudi pulang dari hutan terlalu malam. Langit sudah gelap dan kabut tipis mulai turun. Ia berjalan cepat melewati tepi sungai. Ketika mendekati pohon beringin, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara tawa perempuan. Yudi langsung berhenti. Tawa itu sangat dekat. Perlahan ia melihat ke arah pohon. Dan saat itulah tubuhnya langsung gemetar. Di cabang pohon beringin terlihat sosok perempuan duduk sambil menggoyangkan kaki. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Perlahan, wajah itu terangkat. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum menyeramkan. Kuntilanak itu tertawa lagi. Yudi langsung berlari sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba angin berputar kencang di sekelilingnya. Tawa kuntilanak semakin keras. Yudi jatuh pingsan di tanah. Kejadian yang menggemparkan kampung. Keesokan paginya, warga menemukan Yudi terbaring lemah di dekat sungai. Ketika sadar, Yudi menceritakan apa yang dilihatnya. Cerita itu membuat seluruh kampung semakin ketakutan. Bahkan beberapa warga mulai berpikir untuk meninggalkan kampung itu. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Ki Dharma. Namun bukannya takut, Ki Dharma
justru merasa marah. Menurutnya, kuntilanak itu telah mengganggu wilayah kekuasaannya. Ia merasa hanya dirinya yang berhak ditakuti di kampung itu. Malam itu ia memutuskan untuk menghadapi makhluk tersebut. Pertarungan besar antara dukun sakti dan kuntilanak tidak bisa dihindari. Pertarungan yang mengguncang seluruh kampung dan menentukan nasib semua warga. Pertemuan di pohon beringin. Dengan membawa tongkat kayu yang penuh ukiran mantra, Ki Dharma berjalan menuju pohon beringin di tepi sungai. Malam itu angin bertiup sangat dingin. Hutan terasa sangat sunyi ketika Ki Dharma berdiri di depan pohon beringin. Tiba-tiba, terdengar suara tawa perempuan. Kuntilanak muncul di atas cabang pohon, rambutnya terurai panjang. Matanya merah menyala. Ki Dharma menatap tajam ke arah makhluk itu. Ia berkata dengan suara keras, "Pergi dari wilayahku." Namun kuntilanak itu justru tertawa semakin keras. Perlahan, ia melayang turun dari pohon. Angin tiba-tiba berputar sangat kencang. Daun-daun beterbangan, pertarungan mengerikan pun dimulai. Pertarungan gaib yang menggetarkan hutan. Kuntilanak melayang dengan sangat cepat dan menyerang Ki Dharma. Kuku panjangnya mencoba mencakar wajah dukun itu. Namun Ki Dharma langsung membaca mantra. Tongkatnya memancarkan cahaya merah yang sangat terang. Cahaya itu menghantam kuntilanak hingga terpental. Jeritan makhluk itu menggema di hutan. Namun kuntilanak tidak menyerah. Ia terbang tinggi, lalu menjerit sangat keras. Jeritan itu membuat tanah bergetar. Ki Dharma mengeluarkan jimat dari lehernya dan membaca mantra yang lebih kuat. Tanah di sekitarnya retak. Akar pohon keluar dari tanah seperti ular besar dan mencoba menangkap kuntilanak. Namun, makhluk itu sangat cepat. Ia menyerang dari udara dengan kecepatan yang mengerikan. Pertarungan itu membuat hutan seperti hidup. Petir menyambar di langit. Angin berputar kencang. Jeritan kuntilanak dan suara mantra Ki Dharma bercampur menjadi satu. Kesadaran sang dukun. Dalam pertarungan itu, Ki Dharma mulai kelelahan. Ia menyadari bahwa kuntilanak itu sangat kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hampir kalah. Saat itulah, ia teringat wajah warga kampung yang selama ini selalu hidup dalam ketakutan karena dirinya. Ia sadar, selama ini ia menggunakan ilmunya untuk menakuti orang, bukan untuk melindungi mereka. Namun malam ini, semuanya berbeda. Jika ia kala kuntilanak itu akan semakin bebas meneror warga. Akhirnya, Ki Dharma memutuskan menggunakan ilmu terakhirnya. Ilmu yang sangat berbahaya. Akhir pertarungan, Ki Dharma menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca mantra kuno yang sangat kuat. Tanah di sekitarnya mulai bercahaya. Cahaya itu semakin terang. Kuntilanak menjerit keras ketika cahaya itu menyentuh tubuhnya. Perlahan, tubuh makhluk itu berubah menjadi kabut hitam. Kabut itu berputar di udara, lalu terserap ke dalam tanah. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Angin berhenti, petir menghilang. Kuntilanak itu lenyap. Ki Dharma jatuh berlutut karena kelelahan. Kampung yang kembali damai. Keesokan paginya, warga datang ke tepi sungai setelah melihat bekas pertarungan yang mengerikan. Mereka melihat Ki Dharma duduk lemah di bawah pohon beringin. Untuk pertama kalinya, ia meminta maaf kepada warga. Ia berjanji akan menggunakan ilmunya untuk melindungi kampung. Warga pun memaafkannya. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar tawa kuntilanak. Yudi pun kembali sehat. Anak-anak kembali bermain hingga sore. Warga tidak lagi takut keluar rumah pada malam hari. Dan akhirnya, kampung itu kembali hidup dalam kedamaian. Pesan moral cerita ini mengajarkan bahwa kekuatan besar seharusnya digunakan untuk membantu dan melindungi orang lain, bukan untuk menakuti mereka. Kesombongan dan keserakahan hanya akan membawa ketakutan bagi orang di sekitar kita. Namun ketika seseorang menyadari kesalahannya dan memilih berubah menjadi lebih baik, maka perubahan itu bisa membawa kedamaian bagi banyak orang. Keberanian untuk melawan kejahatan juga dapat menyelamatkan banyak kehidupan. Dan pada akhirnya, kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Pertanyaan untuk penonton, menurut kalian, siapa yang lebih menyeramkan dalam cerita ini?
kuntilanak penghuni pohon beringin, atau dukun sakti yang memiliki ilmu hitam? Jika kalian berada di posisi Yudi, apakah kalian berani melewati pohon beringin itu pada malam hari? Apakah kalian percaya bahwa di hutan pedalaman masih ada makhluk gaib? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel Kreator Jampang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor paling seram dan misterius berikutnya.